Pokoknya Israel sekarang sudah bijak sekali sih. Karena meskipun sudah melakukan gencatan senjata kemarin, sekarang Israel malah masih meluncurkan serangan dahsyatnya lagi ke Gaza Palestina. Jika saya analisa mendalam ya, ternyata ini ada sebab akibat yang mengakibatkan Israel ini mau menyerang lagi terhadap Gaza. Mana Israel ini gak mungkin berani melakukan serangan lagi, melakukan pelanggaran gencatan senjata tanpa ada sebab dan akibat ini. Jadi apakah sebab akibatnya? Tonton video ini sampai akhir karena di sini saya akan bongkar semuanya. Mengapa Israel serang Palestina lagi? Dan selamat datang di isi saya. Jadi pada tanggal 18 Maret 2025 kemarin, militer Israel itu melanggar gencatan senjata yang telah berlangsung selama 2 bulan ya, dengan melancarkan serangan udara yang sangat besar ke jalur Gaza, di mana serangan ini itu mengakibatkan lebih dari 400 warga Palestina itu tewas habis-habisan, termasuk wanita, anak-anak, serta ratusan lainnya itu luka-luka. Gak hanya itu, fasilitas kemanusiaan itu juga menjadi sasaran bagi mereka, termasuk sebuah bangunan milik PBB sendiri yang digunakan sebagai tempat tinggal pekerja kemanusiaan pada saat di sana. Akibatnya, seorang pekerja PBB dan sekitarnya itu tewas dan 5 lainnya mengalami luka parah. Dengan adanya ini, PBB gak akan tinggal diam. Pada saat penyerangan ya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu itu bicara dan menyatakan bahwasanya serangan tersebut merupakan respons terhadap ancaman dari Hamas, dan menegaskan bahwasanya operasi militer itu akan terus berlanjut hingga tujuan mereka tercapai. That if Hamas will continue to refuse, if it will not release our hostages, we will go back to fighting. And indeed, we have gone back to fighting. We have gone back to fighting. Pernyataan ini memicu gelombang protes besar-besaran di Tel Aviv, di mana puluhan ribu warga itu turun ke jalan menentang kelanjutan perang ini. Mereka juga menuntut pemecatan kepala dinas intelijen dalam negeri, yaitu Ronen Bar. Di tengah eskalasi konflik ini ya, situasi kemanusiaan di Gaza itu semakin memburuk. Blokade yang masih berlangsung itu menyebabkan lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok itu mahal semuanya, baik dari pasokan makanan, air, dan obat-obatan. Ini merupakan salah satu serangan di Gaza yang melalui kelaparan. Itu sangat parah sekali. Di samping mereka menggunakan senjata, menggunakan fisik, mereka juga melalui serangan melewati kelaparan. Ketika warga Palestina kelaparan, mau tidak mau nanti bisa saja mereka akan menyerang. Makanya banyak warga Palestina ini yang sebelumnya kembali ke rumahnya pada saat gencatan senjata, sekarang kini terpaksa kembali lagi mengungsi ke kampung-kampung sementara. Dan bahkan yang mengakibatkan blokade ini semakin marak, itu karena Israel sudah menutup lagi truk-truk pengirim bantuan yang awalnya diberikan akses ratusan ribu truk. Sekarang gak ada sama sekali, gak dikasih akses lagi. Dari serangan Israel ke Palestina yang sangat dahsyat ini oleh publik itu dikaitkan dengan kembalinya menteri-menteri ultranasionalis ke kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai Menteri Keamanan Nasional, dan Ben Gvir merupakan pemimpin partai sayap kanan Osma Yahudi. Sebelumnya orang ini itu mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap Benjamin Netanyahu. Kenapa? Karena Benjamin Netanyahu itu melakukan gencatan senjata kemarin, melakukan perjanjian perdamaian dengan Hamas. Saking ekstrimnya orang ini. Selain Ben Gvir, itu ada juga Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan sekaligus pemimpin Partai Zionisme Religius, yang juga turut memainkan peran penting dalam kebijakan Israel yang lebih agresif terhadap Palestina ini. Kedua politisi ini, kalau kita lihat ya, kedua politisi ini itu dikenal karena dengan garis besar mereka terhadap seruan untuk memperluas pemukiman ilegal di tepi barat dan tindakan represif terhadap warga Palestina. Makanya dengan adanya kembalinya mereka ke pemerintahan Netanyahu, ini menunjukkan bagaimana faksi ultranasionalis ini semakin mempengaruhi kebijakan Netanyahu yang menghadapi tekanan politik internal untuk memperlihatkan ketegasan terhadap Hamas. Makanya Netanyahu sekarang itu sangat berani menyerang Palestina karena ada tekanan di internal itu. Pertanyaan besarnya, kenapa kok mereka kembali lagi ke pemerintahan Netanyahu? Bukannya sudah keluar? Ternyata keputusan Netanyahu untuk mengakomodasi kembali politisi ultranasionalis ini dipandang sebagai langkah strategis bagi Netanyahu untuk mengamankan dukungan dari sayap kanan ekstrim.
terutama dalam menghadapi tantangan politik domestik. Karena sejak awal 2025 ya, popularitas Netanyahu ini sangat menurun sekali akibat serangkaian skandal korupsi yang terjadi di sana, yang menganggap pemerintahan Netanyahu ini terlalu kompromistis dalam menangani Hamas. Makanya Netanyahu itu mengangkat kembali ke Ben Gvir dan memberikan peran lebih besar kepada Shmortsif. Netanyahu berusaha mengonsolidasikan basis pendukungnya yang menuntut kebijakan lebih keras terhadap Palestina ini. Namun, langkah yang dilakukan oleh Netanyahu ini menimbulkan kritik dari komunitas internasional yang menilai bahwa keberadaan tokoh-tokoh sayap kanan ekstrem ini justru memperburuk keadaan, memperburuk eskalasi konflik dan menghambat upaya perdamaian di kawasan Gaza. Ketika kita lihat pergeseran politik ini memperlihatkan bahwasanya bagaimana Israel semakin menjauh dari pendekatan diplomasi dan lebih memilih kebijakan militer yang sangat agresif. Makanya dengan dominasi kelompok ultranasionalis ini yang masuk ke dalam kabinetnya, kebijakan pemerintah Israel nanti ke belakang itu cenderung lebih konfrontatif. Tidak hanya terhadap Palestina saja ya, tetapi juga terhadap negara-negara yang menentang kebijakan ekspansifnya di wilayah penduduknya, termasuk Iran nantinya juga termasuk. Situasi ini memperumit upaya deeskalasi yang sebelumnya didorong oleh berbagai pihak, termasuk yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Uni Eropa. Ternyata benar, seiring meningkatnya tekanan politik dan militer, konflik Israel-Palestina pun semakin sulit dikendalikan dengan resiko meluasnya kekerasan dan memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza. Ini merupakan faktor internal yang mengharuskan Israel ini harus menyerang Palestina. Di samping dari faktor internal, ada juga faktor eksternal. Kalau kita lihat, yang memediasi gencatan senjata antara Palestina dan Israel ini, itu kan salah satu dimediasi oleh negara adidaya di dunia, yaitu adalah Amerika Serikat. Secara logika, gak mungkin Israel itu melanggar gencatan senjata tanpa persetujuan oleh yang memediasi negara adidaya ini. Gak mungkin. Pasti ada campur tangan atau bahkan dukungan dari Amerika Serikat sendiri. Ternyata ketika saya analisa dan saya flashbackkan dari yang kemarin-kemarin mengenai pernyataan keras dari Donald Trump ini pada saat 5 Maret 2025 kemarin. Donald Trump kan pada saat itu menyatakan di sosial medianya bahwasanya jika sandera Israel ini tidak segera dibebaskan oleh Hamas, Hamas harus siap-siap menghadapi konsekuensinya. Dengan adanya pernyataan ini yang disampaikan dengan nada yang sangat tegas oleh Donald Trump, ini memunculkan spekulasi dan memunculkan pemikiran bagi saya bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap kebijakan keras Israel ini dapat memberikan sinyal politik bagi pemerintah Israel untuk mengambil langkah militer yang lebih agresif. Makanya Israel berani. Jika kita amati mengenai pernyataan Donald Trump ini memberikan kayak nuansa bahwasanya Amerika Serikat meskipun tidak secara eksplisit mengarahkan aksi tersebut, seolah-olah Amerika Serikat itu mendukung setiap keputusan yang diambil oleh Israel, baik untuk menjaga perdamaian atau menekan lawan dalam konflik. Dengan dukungan retorika dari Amerika Serikat ini, keputusan Netanyahu untuk mengambil langkah militer yang lebih tegas tampak semakin diperkuat. Meskipun pada saat yang sama, ini menimbulkan kecaman dari komunitas internasional karena menyerang fasilitas kemanusiaan milik PBB dan mengakibatkan korban sipil yang sangat tinggi. Ya, PBB siapa? Kalau sudah Amerika Serikat bertindak, PBB pasti diam. Itu cuma mungkin mereka citra organisasinya ke negara-negara luar mungkin. Dengan adanya perang ini, saya tuh melihat bahwasanya Donald Trump ini menyikapi perang Israel dan Palestina. Ini beda sama yang menyikapi perang Rusia sama Ukraina. Ya mana kalau kita lihat ya, sesuatu yang selalu dikampanyekan Donald Trump yaitu adalah perdamaian. Perdamaian luar negeri, perdamaian negara-negara luar. Tapi ternyata kok di Palestina ini kok kayak beda Donald Trump kayaknya. Kayak lebih santai gitu, meskipun tidak terjadi perdamaian. Ya buktinya aja ya, kemarin ngancam dan sekarang itu mendukung Israel. Ternyata ketika saya lihat ya, ternyata benar, emang ini ada perubahan. Karena dalam konteks Rusia Ukraina dulu ya, Donald Trump itu kan kayak tampak mendukung supaya perdamaian ini harus terjadi, perdamaian harus ini, perang harus selesai. Ya karena adanya tekanan internasional yang sangat kuat serta peran Amerika Serikat sebagai mediator sendiri, yang mana ini bisa meningkatkan posisi strategisnya di kancah global. Ya di samping karena alasan-alasan agar tidak terjadi pembunuhan lagi, itu cuman alasan aja, alasan yang sebenarnya itu memiliki kepentingan politik Donald Trump. Namanya Donald Trump. Sementara itu ya,
dalam konflik Israel dan Palestina, Donald Trump ini tidak memiliki kepentingan politik. Apalagi di satu sisi, Donald Trump ini dikenal sebagai pendukung setia Israel karena faktor-faktor strategis dan ideologinya, serta karena basis terpilihnya Donald Trump ini itu karena konservatif dan merupakan kelompok evangelis, yang mana kelompok ini itu sangat mendukung aliansi erat dengan Israel. Dengan adanya dukungan yang kuat terhadap sekutu yang tradisional ini, membuatnya enggan untuk secara aktif mengintervensi atau menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak, sehingga terlihat kurang peduli terhadap upaya perdamaian di wilayah Palestina dan Israel. Donald Trump, karena terpilihnya Donald Trump saja, itu merupakan dari kelompok evangelis. Sampai kapanpun Donald Trump dan Hamas itu tidak mungkin berdamai. Mereka akan saling serang antara satu dengan yang lain. Bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Apakah perang Palestina dan Israel ini akan semakin besar nantinya? Atau nanti ada tindakan-tindakan dari negara-negara luar yang base-nya memang murni perdamaian dan bisa memperhatikan perang ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.